Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Helma Fikrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penemuan virus. Nah, virus ini ditemukan pertama kali di akhir abad 19, yaitu pada tahun 1882. Nah, pada saat itu, ilmuwan asal Jerman, Adolf Meyer, mempelajari penyakit pada tanaman tembakau yang menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Nah, selain itu, pada daunnya pun muncul bintik-bintik putih. Mayer menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit tersebut pada tembakau sehat menggunakan getahnya. Kemudian, Maher berhipotesis bahwa penyakit mosaik tembakau ini disebabkan oleh bakteri berukuran sangat kecil sehingga tidak terlihat di mikroskop. Kemudian, ahli biologi Rusia Dmitry Ivanovsky kemudian menguji hipotesis Mayer. Ia mencoba menyaring getah daun tembakau yang terinfeksi menggunakan filter yang dirancang untuk menahan bakteri. Namun, getah tersebut rupanya tetap menularkan penyakit ke tanaman tembakau sehat. Ivanovsky kemudian menyimpulkan dua kemungkinan. Penyakit itu disebabkan oleh mikroba yang berukuran lebih kecil dari bakteri, atau mikroba tersebut mempunyai zat yang dapat menembus jaringan. Kemudian, ilmuwan Amerika Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan partikel agen penyakit mosaik yang kemudian dinamakan Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Ia juga menemukan bahwa virus tersebut tetap aktif walaupun dalam fase kristal. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri dari virus? Nah, ciri-ciri yang pertama itu bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang kedua, virus berukuran 20-300 mm. Virus memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA ataupun DNA. Virus berupa habrul ataupun kristal. Bentuknya beragam antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Dan virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Selanjutnya kita masuk kepada struktur tubuh virus. Nah, secara umum, bagian tubuh virus ini terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Nah, masing-masing bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, pada bagian kepala virus terdiri dari asam nukleat, yaitu DNA dan juga RNA, yang diselubungi oleh kapsid. Nah, apa sih kapsid itu? Kapsid itu adalah selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, kapsid ini juga berfungsi sebagai pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat yang ada di dalam virus, serta menyediakan protein enzim agar mampu menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Nah, selanjutnya ada leher virus. Nah, leher virus ini merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan juga bagian ekor virus. Selanjutnya, salah satu bagian terpenting dalam bagian struktur virus yaitu ekor virus. Nah, ekor virus ini nantinya akan menancap kepada tubuh inang. Ekor virus ini berbentuk seperti tabung yang dilengkapi oleh serabut-serabut. Selanjutnya ada penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Nah, ada banyak sekali penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Salah satunya adalah penyakit kuning pada daun tomat akibat dari virus Ben Golden mosaic virus. Kemudian virus mosaic juga menyerang pada daun tanaman tembakau, dan juga virus turnip yellow mosaic virus yang menyebabkan daun menggulung. Selanjutnya ada penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Nah, yang pertama ada hepatitis. Nah, penyakit hepatitis ini menyerang organ hati. Ada 5 jenis virus hepatitis yang bisa menyerang manusia, yaitu virus hepatitis A, B, C, dan E. Nah, pada hepatitis A dan E umumnya menular lewat buruknya kebersihan dan sarana sanitasi. Nah, di Indonesia sendiri penyakit hepatitis A ini masih cukup sering menyebar dan bahkan sempat menyebabkan wabah. Ada penyakit flu. Nah, penyakit flu ini disebabkan oleh virus influenza. Nah, gejala yang muncul pada flu ini mirip dengan pilek, namun jika terinfeksi flu, gangguan yang muncul akan terasa lebih parah. Pada beberapa orang, flu juga bisa memicu komplikasi berbahaya dan bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada penyakit campak. Nah, penyakit campak ini merupakan penyakit yang sangat menular akibat
virus campak. Nah, penyakit ini menyerang saluran pernapasan dan gejalanya hampir mirip dengan demam berdarah seperti demam, pilek, mata merah, ruam kemerahan, dan bintik-bintik putih di bagian dalam mulut. Nah, pada kondisi yang parah, campak bahkan bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya seperti kebutaan, ensefalitis, radang otak, dan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Nah, maka dari itu, vaksin campak atau vaksin MR masuk sebagai salah satu imunisasi yang dianjurkan untuk diberikan kepada anak. Selanjutnya ada penyakit herpes yang disebabkan oleh virus herpes. Nah, virus herpes ini dibagi menjadi dua, yaitu HSV1 dan HSV2. Nah, HSV1 ini biasanya akan menimbulkan gejala di rongga mulut atau oral seperti luka semacam koreng di bibir atau area wajah lain yang disertai demam. Sementara itu, HSV2 lebih sering menyerang area genital di area vulva ataupun juga penis. Nah, maka dari itu penyakit ini sering juga disebut dengan herpes genital. Herpes jenis ini bisa menyebar saat seseorang berhubungan seks dengan pengidap penyakit tersebut. Selanjutnya ada penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Ebola. Nah, virus ini menyebabkan pendarahan parah, kegagalan organ, dan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, manusia dapat menyebarkan virus ini ke manusia lain melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah. Kemudian penyakit yang sedang mewabah di zaman sekarang yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, gejala COVID-19 ini yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan juga sesak nafas. Nah, gejala ini dapat muncul 2-14 hari setelah terpapar oleh virus tersebut. Selanjutnya ada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Nah, yang pertama ada flu babi. Nah, flu babi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza H1N1. Nah, flu babi ini dinamakan demikian karena pada awalnya terjadi pada babi yang kemudian menginfeksi manusia. Nah, penularan selanjutnya terjadi antar manusia dan menyebabkan pandemi di tahun 2009. Flu babi ini dapat menular dengan cepat. Selanjutnya ada cacar unggas yang merupakan penyakit cacar pada unggas yang disebabkan oleh virus fowlpox. Nah, penyakit ini dapat menyerang unggas seperti ayam dan juga kalkun. Penyakit cacar unggas ini dapat dicegah dengan vaksinasi. Selanjutnya ada virus polioma. Nah, polioma virus ini merupakan virus yang sangat kecil dan tidak mempunyai lapisan lipoprotein yang sering terjadi penyebab tumor pada manusia dan hewan yang menyebabkan terjadi pertumbuhan sel kanker, replikasi DNA, dan terlibat dalam pemrosesan protein. Nah, pada burung, virus ini akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan tali ekor dan sayap, termasuk menyerang organ lain secara bersamaan dan beresiko menyebabkan kematian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.